but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Hey! Say this. For my heart and this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Nothing can foresee atone. Nothing can foresee atone. Nothing but the blood of Jesus. None of you that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Woo! Yeah. Say this. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, glory. This I sing. Nothing but the blood of Jesus. All my life my cry shall be saved. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that
dan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dengan senyum yang begitu lebar, mari kita katakan, ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku, hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Berikan hidung baru. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu, mengasihi-Mu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucap syukur karena mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam waktu teduh dan doa pribadi kita di hadapan Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya rindu membacakan satu kebenaran yang diambil dari Ibrani 9:13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saya mengundang setiap kita meresponi kebenaran ini menjadi sukacita kita setiap orang yang berdosa yang telah dilayakkan untuk bersekutu kembali dengan Allah dalam peribadatan ini. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna,
Tuhan, ketika kami terbuka dan mengakui dosa kami kepadamu, maka kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Oleh kuasa darah Kristus, setiap kami dilayakkan kembali untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu. Mohon setiap kami diberikan keteguhan hati untuk secara terus-menerus sampai akhir hidup kami membenci dan menjauhi dosa serta mencintai kehendak-Mu saja. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Terpujilah Tuhan yang sudah mengampuni saudara dan saya. Mari saudara, saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Setiap kita telah dipilih oleh Tuhan untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dan selamanya kita akan senantiasa ada di dalam Dia. Mari saudara bertepuk tangan, bersukacitalah bagi Tuhan. Sing unto God with joyful voice. Every heart in our house sings and adore. We will stand at your gates with thankful songs. You are good and your faithfulness is true. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name it shall endure. We are forever yours, we fill your courts with praise. Great is our God, your love it shall endure. Long and God alone. We will stand at your gate with thankful songs. In your grace, our Lord Jesus, we secure. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Praise our God, your name shall endure. We are forever yours, we fill your courts with praise. Praise our God, your love it shall endure. We are forever yours. Forever yours. We are forever yours. Amen. We are forever yours. We are forever yours. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name it shall endure. We are forever yours, we fill your court with praise. Great is our God, your love it shall endure. Forever yours. We are forever yours. We are forever yours. Amin. Selamanya setiap kita akan senantiasa berada di dalam kasih-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
kerinduan kita untuk terus mengenal Tuhan akan membawa setiap kita untuk mencintai akan kebenaran-Nya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Mari saudara sambut berdiri, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk Jemaat, mari kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Engkau mengetahui kami lemah, terbatas dan berdosa. Karena itu Engkau selalu menopang kami melalui berbagai sarana anugerah, termasuk melalui pemberitaan firman-Mu. Karena itu kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Engkau benar-benar berbicara pada setiap kami dan mengubahkan kami. Arahkanlah hati kami kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih, jadikan momen ini momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Dan kita sudah terbiasa, kita ingat bahwa kalau minggu keempat di tempat kita direct, berarti kita waktunya untuk melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Filipi. Nah, nanti kita akan membaca teksnya, tapi seperti biasa saya akan memulai dengan beberapa kalimat terlebih dahulu. Saya akan mulai dengan berkata begini, orang yang bisa dipercaya itu langka. Mereka bukan sekadar rekan kerja atau pelaksana. Saya yakin tidak sukar bagi kita untuk mengaminkan ini. Memang orang yang bisa dipercaya itu langka. Kalau orang yang menjadi pelaksana mungkin gampang untuk kita carikan orangnya. Selama kita punya kuasa, selama kita punya uang, maka orang lain akan dengan gembira melakukan apa yang kita minta dari mereka. Atau kita mungkin memiliki rekan kerja yang bisa menemani kita bekerja bersama-sama. Tapi belum tentu orang itu bisa dipercaya. Mencari orang yang diperdaya jauh lebih gampang daripada mencari orang yang dipercaya. Orang yang diperdaya berarti dia lemah, dia tidak bisa melakukan apapun, dia tidak memiliki keterampilan apapun, dia sangat lugu sehingga mudah untuk diperdaya. Tapi orang yang dipercaya bukan orang yang diperdaya, bukan. Walaupun orang yang dipercaya berarti dia diberi sesuatu untuk dikerjakan, diberi wewenang untuk dikerjakan, tetapi orang lain bukan sedang memperdaya orang itu. Dan harus diakui, orang yang bisa dipercaya memang langka. Coba kita berhenti sebentar dan kita memikirkan, mulai menghitung berapa banyak orang yang bisa dipercaya di sekitar kita. Berapa banyak yang bisa dipercaya sebagai sahabat, berapa banyak yang bisa dipercaya sebagai rekan kerja, rekan pelayanan. Harus diakui, memang tidak banyak. Nah, nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya orang yang dipercaya itu bukan masalah dia memiliki keterampilan yang tinggi, bukan masalah dia memiliki sesuatu yang hebat luar biasa, tetapi semua dimulai dari kepedulian terhadap orang lain. Orang yang bisa dipercaya itu dimulai dengan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Sehingga tidak salah kalau saya mau berkata begini, bisa dipercaya dimulai dari hati yang peduli, bukan kepandaian dan keterampilan yang tinggi. Kalau saudara memiliki hati yang peduli, maka ketika saudara tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk menyenangkan orang lain, untuk membahagiakan orang lain, maka saudara akan mencari cara. You will find a way to do it. Walaupun mungkin saudara tidak punya keterampilannya, mungkin saudara tidak punya kapasitas untuk melakukan itu dengan baik, tapi saudara masih mau untuk melakukannya karena saudara peduli. Peduli itu membuat kita bisa melakukan hal-hal di luar zona nyaman kita. Saya masih ingat saudara ketika anak saya kecil-kecil, saya ajak mereka untuk main futsal karena hobi saya adalah main futsal. Tapi ternyata dua anak saya laki-laki sukanya basket. Yang saya lakukan adalah saya belajar bermain basket. Padahal saya masih ingat saya tidak suka basket. Dan pengalaman saya berapa kali main basket selalu berakhir dengan martial arts, saudara. Jadi main pertamanya basket, tapi terakhirnya adalah pukul-pukulan. Entah dengan musuh, entah dengan rekan satu tim. Jadi saya dari dulu trauma dengan yang namanya basket, karena basket tiba-tiba bisa berubah menjadi UFC bagi saya. Tapi karena anak-anak saya suka basket, maka saya mencoba untuk bermain basket. Membeli buku tentang basket, menonton video tentang basket, itulah hati yang peduli. Nah, orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang memulai semuanya dengan hati yang peduli. Dia ingin membahagiakan orang lain yang mempercayai dia. Dia ingin membahagiakan orang yang dekat dengan dia. Dia ingin membahagiakan orang lain yang punya harapan kepada dia. Nah, kalau seseorang sudah punya hati yang peduli semacam itu, maka dia akan melakukan apapun. Dia akan rela membayar harganya. Dan kita akan lihat itu di dalam diri Timotius. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 24.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Amin. Saudara, kalau kita membaca teks ini secara sekilas, mungkin kita tidak menemukan kesulitan di dalamnya. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, maka kita mungkin akan menemukan sebuah kesulitan di situ. Dan kesulitan itu tampaknya juga diamati oleh banyak penafsir Alkitab. Yang saya maksud adalah posisi bagian ini. Di dalam bagian ini Paulus memberitahukan sampai nanti akhir pasal yang kedua, bahwa dia berencana untuk mengirim Timotius kepada jemaat di Filipi. Lalu berikutnya mulai ayat 25, dia berencana mengirim Epafroditus balik ke Filipi. Nah, persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah demikian. Ketika Paulus di surat-suratnya yang lain menuliskan tentang rencana mengutus A kepada jemaat X misalnya, biasanya bagian itu diletakkan di akhir surat. Atau kalau dalam istilah sastra kuno yang sekarang ini, para sarjana menyebutnya adalah travelogue. Ya, kita nggak perlu untuk mengingat ini, dan istilah ini memang mirip dengan salah satu aplikasi besar untuk pembelian tiket, tapi tidak ada hubungannya sebetulnya. Saya tidak sedang di-endorse oleh perusahaan itu. Nah, saudara, ini bagian yang disebut sebagai travelogue yang biasanya memang muncul di akhir surat. Jadi setelah penulis memberitahukan A sampai Z misalnya, lalu dia berkata, oke, aku akan mengirim si A, mungkin untuk membawa surat yang baru dia tulis itu, dibawa langsung diserahkan kepada jemaat yang dituju. Biasanya terletaknya di bagian akhir surat. Nah, karena biasanya letaknya di bagian akhir surat, dan di sini letaknya di tengah kan, Filipi berakhir dengan pasal 4, bukan dengan pasal 2. Maka beberapa orang punya spekulasi macam-macam. Ada sarjana yang mengatakan bahwa surat Filipi ini sebetulnya tidak ditulis sekali waktu gitu, bukan one sitting langsung selesai, bukan, tapi ditulis beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Bahkan ada yang berspekulasi ini sebetulnya adalah tulisan-tulisan terpisah yang digabung jadi satu. Ada banyak lagi spekulasi yang lain, tapi menurut saya kita tidak perlu mengikuti berbagai macam spekulasi semacam itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca surat-surat Paulus dengan teliti, kita akan menemukan bahwa bagian pengutusan-pengutusan semacam ini tidak semuanya muncul di bagian akhir surat Paulus, tidak semuanya. Paling tidak kita menemukan tadi surat Filipi. Lalu kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 4 juga ada yang semacam itu. Di dalam 1 Tesalonika 2 dan 3 itu juga ada model yang semacam ini. Jadi tidak semua surat Paulus menempatkan pengutusan, rencana pengutusan seseorang untuk membawa surat diletakkannya di akhir surat. Tidak. Paling tidak kita menemukan Filipi, 1 Korintus, dan 1 Tesalonika. Saya yakin Paulus itu punya maksud tersendiri dengan membahas tentang Timotius dan Epafroditus di akhir pasal 2 yang akan dia utus balik kepada jemaat di Filipi. Ada maksudnya, mengapa Paulus merasa perlu meletakkannya di sini, bukan di bagian akhir. Dan saya yakin alasannya itu berkaitan dengan contoh teladan. Contoh teladan. Jadi maksud saya begini, kalau kita membaca pasal yang kedua di bagian awal, Paulus sudah memberitahukan beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh jemaat di Filipi supaya mereka memiliki persekutuan yang harmonis.
Misalnya mereka itu harus mengutamakan kepentingan orang lain, menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Nasihat di awal pasal yang kedua ini lalu diberi contoh konkret, teladan konkret, yaitu Yesus Kristus. Mulai dari ayat yang ke-6 sampai seterusnya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi rela mengosongkan dirinya menjadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus dijadikan teladan di situ. Lalu diikuti oleh Paulus di pasal 2 ayat 17 ketika Paulus mengatakan dengan sukacita bahwa dia rela menjadi korban curahan bagi iman jemaat di Filipi. Paulus rela dikorbankan. Yang penting jemaat Filipi mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Lalu tibalah pada teks kita hari ini. Teks kita hari ini sampai nanti di akhir pasal yang kedua memberi tambahan 2 contoh teladan, 2 contoh konkret, yaitu dalam diri Timotius dan dalam diri Epafroditus. Timotius nanti kita akan lihat benar-benar memiliki kepedulian, perhatian yang besar, yang sungguh-sungguh kepada jemaat di Filipi. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan jemaat Korintus. Epafroditus juga sama. Dia diutus oleh jemaat Filipi melayani Paulus di dalam penjara, dan Paulus mengatakan, dia sampai mau mati di dalam pelayanan. Jadi ketika Epafroditus melayani Paulus, dia mempertaruhkan nyawanya, dia sakit dan nyaris mati. Orang-orang semacam ini, semacam Timotius dan Epafroditus adalah teladan konkret bagaimana kita hidup mementingkan orang lain, bagaimana kita memandang orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Dengan kata lain, sederhananya begini saudara, mengapa Paulus meletakkan rencana pengutusan ini di pasal yang kedua, yaitu untuk melengkapi daftar teladan tadi dari Yesus Kristus, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Nah, selain itu fungsinya juga memberikan teguran halus kepada jemaat di Filipi. Kita tahu jemaat Filipi termasuk jemaat yang baik, tetapi mereka punya masalah dengan relasi. Memang tidak seburuk di 1 Korintus, tetapi potensi untuk terjadi krisis di dalam keharmonisan mereka ada di sana. Dan Paulus sudah menyinggung itu di pasal yang kedua juga. Mereka memang taat, tapi taatnya itu dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantah. Mereka tidak mau menghormati orang lain. Mereka tidak mau melakukannya dengan sukacita, dengan kasih, karena mereka mau mementingkan orang lain. Ya mereka taat, tapi dengan berbantah-bantah. Taatnya sedikit dalam tanda kutip, tidak rela. Dan itu kita sudah membahas dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Dengan menampilkan Timotius dan nanti diikuti oleh Epafroditus di akhir pasal yang kedua, Paulus memberikan teguran halus kepada jemaat di Filipi. Itu dia alasannya mengapa Paulus merasa perlu meletakkan rencana pengutusan ini bukan di akhir surat, tetapi di tengah-tengah surat. Nah, dengan tahu posisinya, sekarang kita akan membahas isinya. Nah, kalau kita membaca bagian ini, maka kita dengan mudah menemukan ayat yang ke-19 itu berbicara tentang perhatian Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus menunjukkan perhatiannya kepada jemaat di Filipi, yaitu dengan cara mengutus Timotius kepada mereka. Lalu di ayat yang ke-20 sampai selesai, Paulus menjelaskan mengapa dia memilih Timotius. Mengapa bukan orang lain? Mengapa Timotius yang diutus oleh Paulus? Jadi kita akan melihat perhatian Paulus dalam bentuk mengirim Timotius kepada jemaat Filipi, dan nanti kita akan melihat mengapa Timotius yang dipilih. Mari kita membaca ulang di dalam ayat yang ke-19 yang menunjukkan perhatian Paulus. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Saya ulang baca sekali lagi. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu.
Saudara, ini adalah kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut seorang yang sedang berada di dalam penjara. Kita biasanya susah untuk memperhatikan orang lain, entah tidak ada waktu, entah tidak punya hati. Jadi mungkin tidak punya waktu, tidak punya hati, tidak punya tenaga, tidak punya yang lain. Sehingga pada saat kita mengalami keterbatasan, misalnya seperti Paulus berada di dalam penjara, maka mungkin Paulus bisa saja membenarkan diri, mencari dalih, lalu berkata, ya aku nggak bisa memperhatikan jemaat-jemaat karena aku sendiri sedang di dalam penjara. Paulus sedang berada di dalam penjara. Seharusnya dia yang lebih banyak butuh perhatian. Walaupun jemaat Filipi sudah memperhatikan Paulus, mengirim bantuan, mengutus Epafroditus untuk melayani Paulus. Tapi Paulus bukan tipe orang yang cuma berdiam dan menerima pemberian dari orang. Dia bukan tipe orang yang suka menyalahkan keadaan. Nah, aku di penjara, ya sudah, nothing I can do. Paulus bukan seperti itu. Walaupun terbelenggu, tapi dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk memberikan perhatian. Walaupun ada banyak halangan, walaupun mungkin ada banyak alasan untuk tidak melakukan, tapi Paulus tetap melakukan. Dan itulah arti kepedulian. Ketika saudara peduli dengan orang lain, berarti saudara meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Sehingga tidak wajar, tidak benar, tidak pantas kalau ada orang yang mengaku peduli kepada orang lain, tapi dia selalu mencari excuses, dalih-dalih, alasan-alasan untuk tidak menunjukkan kasih sayang. Misalnya, oh ya saya lagi repot luar biasa. Oh ya saya sendiri sedang menghadapi berbagai macam masalah. Oh ya soalnya aduh saya ini serba terbatas keadaannya. Secara seringkali orang menggunakan keterbatasan keadaan, keterbatasan situasi untuk tidak mengasihi orang lain. Dan ini adalah sikap yang menunjukkan dia tidak peduli. Bohong kalau ada orang berkata begini, sebetulnya saya peduli, tapi apa daya tangan tak sampai, apa daya saya ini repot, apa daya pekerjaan saya ini banyak dan sebagainya. Secara peduli itu masalah hati. Kalau kita punya hati, maka will do anything untuk melakukan kepedulian kita, untuk menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Kita akan selalu find a way to do it. Dimulainya dari hati. Nah, yang lebih menarik di sini sebetulnya bukan cuma walaupun terbelenggu, tapi Paulus tetap mencari kesempatan untuk memperhatikan orang lain, tetapi juga begini, walaupun Paulus sendiri lebih butuh, tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kita tahu bersama di dalam penjara Paulus itu butuh dilayani. Karena dia di dalam penjara dia tidak bisa bebas kemana-mana. Walaupun dia tidak seperti di penjara yang kita bayangkan di sel-sel yang modern seperti sekarang. Tetapi kemana-mana dia itu tetap harus dibelenggu. Di dekatnya selalu ada penjaga yang berganti-gantian menjaga dia. Jadi tangannya dia satu dengan tangan penjaga yang lain itu selalu ada belenggunya. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dia membutuhkan orang-orang lain untuk melayani Paulus, untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Dia membutuhkan Epafroditus tentu saja. Tapi dia nanti kita akan lihat di dalam khotbah berikutnya, Paulus justru mengirim pulang Epafroditus ke Filipi. Dia juga membutuhkan Timotius. Tetapi Paulus tidak mau mengekang itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mempertahankan Timotius untuk dirinya sendiri. Dia melihat jemaat Filipi butuh kehadiran Timotius. Maka Paulus mengutus Timotius dan nanti Epafroditus juga dikirim kepada jemaat di Filipi. Paulus itu bukan tipikal orang yang narsis, yang cuma menjadikan dirinya sebagai pusat. Dan kita perlu ingat bahwa orang-orang narsis itu selalu menimbulkan krisis bagi relasi yang harmonis. Relasi harmonis itu tiba-tiba bisa rusak karena ada orang-orang narsis di dalamnya. Nah, kita tidak perlu berlatih untuk jadi narsis karena natur kita yang berdosa itu sudah pandai, ahli dalam menempatkan diri kita sebagai pusat perhatian. Menempatkan diri kita sebagai pusat alam semesta begitu. Seolah-olah kalau tidak ada kita,
alam semesta itu berhenti untuk berputar begitu. Ada orang-orang tertentu yang terbiasa begitu. Nah, kalau tidak percaya, coba bayangkan. Seandainya kita melihat foto rame-rame, orang foto, berarti fotonya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, wah fotonya rame-rame. Foto siapa yang kita cari duluan? Ya pasti foto kita. Pasti foto kita. Yang kedua adalah orang yang kita lagi PDKT biasanya gitu. Atau orang yang paling kita benci karena kita mau cari kekurangannya dia seperti apa. Tapi for sure ketika melihat foto bersama-sama, yang kita lihat pertama adalah foto kita. Kita ini by nature, kita ini sudah narsis masalahnya. Makanya kita harus melawan natur yang berdosa ini. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Paulus bisa saja jadi orang yang begini, memanfaatkan keadaan oportunis. Dia bisa saja ngomong begini, saya ini dalam penjara, tahulah keadaan saya. Kamu kan tidak di dalam penjara. Yang lebih butuh itu saya, bukan kalian. Kalian jumlahnya banyak, saya di penjara cuma seorang diri. Jadi yang lebih butuh Timotius sebetulnya saya, bukan kalian. Yang lebih butuh Epafroditus itu saya, bukan kalian. Paulus bisa saja menjadikan dirinya itu sebagai pusat belas kasihan. Dan itulah yang sering dilakukan oleh banyak orang kan. Menjadikan dirinya pusat belas kasihan. Supaya orang lain memaklumi dia. Supaya orang lain itu benar-benar kasihan dengan dia. Jadi dia selalu playing victim gitu. Memainkan dirinya sebagai korban. Korban untuk dimaklumi, korban untuk dicintai, korban untuk macam-macam. Ini adalah bentuk lain dari narsis. Narsisme itu bentuknya bisa semacam itu. Dan Paulus tidak mau mengambil bentuk itu. Dia memperhatikan jemaat di Filipi. Dan dia berkata begini, dia akan mengutus Timotius dengan segera. Dengan segera, dikatakan di ayat yang ke-19, diulang di ayat 23, dengan segera dia akan mengutus Timotius. Memang tidak langsung, tapi segera. Tidak langsung, karena di ayat 23 Paulus mengatakan setelah jelas jalannya perkaraku. Nah, bahasa Indonesia menjelaskannya perkaraku, tapi kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya terjemahannya lebih umum. Setelah jelas hal-hal tentang aku. Hal-hal tentang aku. Tapi maksudnya apa? Hal-hal tentang aku ini, nah mungkin adalah keputusan pengadilan yang ditunggu oleh Paulus mungkin. Karena kan Paulus di dalam penjara, dia menunggu keputusan apakah dibebaskan atau dihukum mati. Mungkin dia menunggu kepastian salah satu, baru dia bisa mengutus Timotius. Jadi kalau dia misalnya diputuskan, oke, kamu bebas atau kamu dihukum mati, baru dia akan mengirim Timotius ke Filipi. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga mungkin Timotius itu diperlukan untuk alasan-alasan yang lain di situ. Dan benar-benar sangat diperlukan sementara waktu. Sehingga Paulus tidak bisa mengatakan, aku mengutus Timotius sekarang, langsung, tidak. Tapi dia menjanjikan akan mengutus Timotius secepatnya. Begitu sudah jelas, maka dia akan kirim Timotius. Perhatikan kata yang dipakai, sudah jelas, bukan sudah selesai, bukan sudah beres. Dia tidak mau menahan Timotius terlalu lama. Yang penting pada taraf tertentu sudah oke untuk ditinggal, dia akan segera mendesak Timotius untuk pergi ke Filipi. Tujuannya apa? Tujuannya diceritakan di ayat yang ke-20 tadi, supaya tenang juga hatiku setelah mengetahui hal ikwalmu. Tenang di sini dalam bahasa Yunani artinya macam-macam, saudara. Kalau kita melihat kata tenang, yupsukeo, ini bisa berarti gembira, bisa berarti terhibur, bisa berarti dikuatkan. Nah, kita kesulitan untuk menentukan arti mana yang dimaksud di bagian ini, karena jangkauan artinya cukup beragam. Dan semuanya itu cocok dengan konteks Filipi pasal yang kedua. Tapi kita tidak perlu pusing di situ. Seperti biasa saya akan mengatakan hidup kita sudah cukup sulit, jangan mempersulit diri dengan yang semacam itu. Toh arti-arti tadi, jangkauan-jangkauan arti tadi juga mirip kok. Gembiralah, terhiburlah, dikuatkanlah. Ini semua merujuk kepada perasaan yang baik. Intinya begitu. Jadi Paulus ingin mengetahui hal ikhwal jemaat Filipi supaya Paulus itu bisa tenang.
Dalam arti dia bisa memiliki perasaan yang baik setelah dia mendengarkan kabar yang baik dari jemaat Filipi. Jadi dengan mengutus Timotius, nanti dia akan tahu banyak tentang keadaan di Filipi, dan nanti ketika Timotius berjumpa kembali dengan Paulus, maka Paulus bisa bersukacita. Tapi mengapa Paulus mengutusnya Timotius? Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa Paulus mengutus Timotius? Kalau saudara sedang butuh Timotius, orang lain juga sedang butuh. Saudara ingin mengutus, memenuhi kebutuhan orang lain. Yang saudara kirim, orang yang saudara butuhkan, atau saudara akan pilih orang lain? Biasanya kita akan pilih orang lain yang kita kurang butuhkan. Bayangkan begini, saudara punya orang yang terbaik, saudara butuh dia, orang lain juga butuh, dan saudara ingin memenuhi kebutuhan orang itu. Apakah saudara akan mengutus yang terbaik untuk mereka sehingga saudara tidak terima apa-apa, tidak punya siapa-siapa? Atau saudara akan memilih orang terbaik kedua, atau mungkin yang tidak baik, yang penting ada, saudara kirim untuk mereka? Atau mungkin saudara akan kirim orang yang terbaik untuk mereka dan saudara mencari orang lain sebagai gantinya? Tapi Paulus ternyata mengirim orang yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan jemaat Filipi. Walaupun mungkin Paulus jauh lebih butuh kehadiran Timotius, tapi dia lebih peduli dengan keadaan jemaat di Filipi. Makanya dia kirimkan Timotius, orang yang terbaik, orang yang sangat bisa dipercaya. Dan apa ciri-ciri orang yang bisa dipercaya? Ada dua ciri, mari kita pelajari. Yang pertama adalah dia memikirkan kepentingan orang lain demi Kristus. Saya bacakan ulang ayat 20 dan 21. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, Paulus mengutus Timotius. Mengapa? Karena di sini dikatakan bahwa tidak ada orang yang sehati, sepikir dengan dia, yang begitu memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Nah, kata sehati, sepikir di sini, kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata isopsyukos, itu artinya adalah kesamaan jiwa gitu. Jadi mungkin kalau kita membahasakannya biasanya kan kesehatian, mungkin ini diterjemahkannya kesejiwaan begitu. Jadi ada satu jiwa antara Paulus dan Timotius, ini ada satu jiwa. Dan kata Yunani yang dipakai di sana ipopsyukos mirip sekali dengan kata Yunani simpsukos di pasal 2 ayat 2. Ketika Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, hendaklah kamu memperhatikan satu dengan yang lain, hendaklah kamu satu hati, satu jiwa. Nah, kata yang dipakai di sana mirip sekali, walaupun berbeda. Yang satu isopsyukos, yang satu adalah simpsukos. Tapi mirip sekali di sana. Ada kata psyche, psychos, jiwa. Ini semua tentang jiwa. Dan Timotius, Paulus mengatakan, tidak ada orang lain yang memiliki kesejiwaan dengan aku dalam hal memperhatikan jemaat di Filipi. Kalimat Paulus ini tentu saja adalah kalimat yang serius, yang besar sekali, karena dia mengatakan tidak ada padaku seorang yang sehati dan sepikir seperti Timotius. Pertama kali saya membaca ini, saudara, saya juga cukup kaget dan saya juga bertanya-tanya, apakah Paulus memaksudkan bahwa rekan-rekan pelayanannya yang dulu-dulu, misalnya Barnabas seniornya dia, atau Silas yang mengganti Barnabas, atau yang lain-lain, apakah dia menganggap semuanya itu tidak punya kesejiwaan dengan Paulus? Apakah dia sedang membandingkan Timotius ini dengan semua orang yang pernah melayani dia bersama-sama, lalu dia mengatakan tidak ada seorang pun yang seperti Timotius? Apakah itu maksud Paulus? Paulus sedang mengatakan bahwa dibandingkan dengan semua orang yang dia kenal, yang dia pernah pelayanan bersama, Timotius adalah orang yang paling memiliki kesatuan jiwa
dengan Paulus. Apakah itu yang dimaksud oleh Paulus di sini? Nah, saya yakin bukan itu maksud Paulus. Ketika Paulus mengatakan tidak ada seorang pun padaku, kita harus memahaminya sesuai dengan konteks pada waktu itu. Konteks historisnya, situasi konkretnya, dan juga konteks tulisannya. Konteks yang Paulus sedang tuliskan di ayat tadi. Nah, kalau kita melihat, Paulus sebetulnya kan ada di dalam penjara di kota Roma, kemungkinan besar. Kita sudah pernah bahas itu di awal-awal seri khotbah eksposisi ini. Nah, Paulus kemungkinan besar ada di kota Roma. Dan Paulus mengatakan begini, kalau di dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kan, karena tak ada seorang padaku. Kalau dalam bahasa Yunani, karena aku tidak memiliki seorang pun. Karena aku tidak memiliki seorang pun. Bukan tidak tahu seorang pun yang melebihi Timotius, tapi tidak memiliki seorang pun. Dan itu bentuknya present tense. Berarti itu bicara tentang keadaan Paulus di dalam penjara, keadaan Paulus ketika dia menulis surat Filipi. Jadi ada batasannya. Ketika dia mengatakan sekarang ini aku tidak punya orang lain yang satu jiwa selain Timotius. Mungkin ada orang lain lagi yang satu jiwa, mungkin, maybe, we never know, yang dipikirkan Paulus seperti apa. Tapi ketika dia mengatakan tidak ada seorang pun yang aku miliki, maksudnya miliki ketika dia di dalam penjara di Roma. Saat itu yang bersama dengan Paulus. Mungkin ada orang-orang Kristen yang lain, tapi tidak ada yang sehati sejiwa dengan Timotius. Jadi saya yakin Paulus bukan membandingkan Timotius dengan Silas misalnya, Timotius dengan Titus, Timotius dengan Barnabas, bukan. Tapi dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di kota Roma pada waktu itu. Dan ada batasan yang lain lagi. Ketika Paulus mengatakan tidak ada yang sehati, sejiwa dengan aku, dia memberi keterangan, yaitu di dalam hal perhatian kepada jemaat di Filipi. Ada batasan konteks tulisannya. Jadi mungkin ada orang lain yang sehati sejiwa dengan Paulus, mungkin Silas, ya mungkin Barnabas, atau mungkin Titus, atau mungkin teman-temannya yang lain di dalam pelayanan, mungkin ada. Tetapi di dalam hal perhatian kepada jemaat di Filipi, tidak ada yang mengalahkan Timotius. Karena Timotius turut merintis di sana. Jadi sebagaimana Silas, Timotius juga ikut merintis bersama Paulus pelayanan di kota Filipi. Tapi mungkin Silas pada saat Paulus di dalam penjara, Silas mungkin tidak bersama dengan Paulus, sehingga meninggalkan cuma Timotius yang Paulus puji luar biasa, yang Paulus katakan tidak ada orang yang sehati, sejiwa seperti Timotius, yang begitu memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Untuk menegaskan ini, Paulus menambahkan tadi saudara di ayat 21a dikatakan, karena yang lain itu mencari kepentingan mereka sendiri. Yang lain mencari kepentingan mereka sendiri. Saudara, kata mencari di situ dalam bahasa Yunani artinya itu bukan cuma aktivitas menemukan sesuatu, bukan. Di dalam Alkitab, terutama di dalam tulisan-tulisan Paulus, kata mencari di sana, setheo, itu artinya adalah orientasi hati, orientasi kehendak, orientasi pikiran, atau dengan istilah yang lebih gampang, itu bicara tentang cara pandang, itu bicara tentang gaya hidup. Jadi itu bicara tentang orientasi, bukan aktivitas, tetapi orientasi. Nah, orientasi inilah yang nanti menentukan banyak aktivitas. Misalnya begini, kalau saudara itu hamba uang, maka saudara itu akan melihat semuanya dalam bentuk uang. Kasih sayang dinilai dari uang, efektif atau tidak dinilai dari uang, bahagia atau tidak dinilai dari uang. Karena uang itu menjadi orientasi kehendak saudara. Dan Paulus mengatakan hal yang sama di sini. Ada orang-orang lain itu yang memang orientasi hatinya, jiwanya, pikirannya, kehendaknya, semua di dalam hidupnya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi benar-benar orientasinya adalah orientasi untuk diri sendiri. Nah, mungkin Paulus, sangat mungkin menurut saya, sangat mungkin Paulus sedang memikirkan orang-orang di pasal 1 ayat 15 sampai 17, yaitu orang-orang yang
memberitakan Injil dengan maksud-maksud yang buruk, yaitu untuk memperberat beban Paulus di dalam penjara. Mereka memberitakan Injil karena dengki, mungkin mau mengalahkan Paulus, mungkin mau memberikan kesusahan teologis karena Paulus mungkin jengkel kalau ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus dan sebagainya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kelihatannya pelayanan, memberitakan Injil, tapi sebetulnya untuk diri mereka sendiri. Mereka kelihatan melayani orang lain, tapi sebetulnya yang dilayani adalah diri sendiri. Kalau saya boleh mengatakan, saya akan berkata begini. Yang aktif dalam pelayanan ternyata seringkali asik melayani diri sendiri. Yang aktif dalam pelayanan ternyata seringkali asik melayani diri sendiri. Saya dan saudara bisa bersalah di dalam hal ini. Kelihatannya saya melayani orang lain. Kelihatannya saya sedang membangun iman orang lain. Tapi siapa tahu saya sedang membangun reputasi saya sendiri. Saya kelihatan membuat orang lain yang lemah dikuatkan. Tapi siapa tahu saya sedang menguatkan kesombongan saya sendiri. Karena di tengah keaktifan kita dalam pelayanan, kita seringkali terlalu asik juga, saudara. Terlalu asik untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, Timotius bukan orang yang semacam itu. Makanya untuk menegaskan betapa langkanya orang seperti Timotius, Paulus di ayat 21a menambahkan, semua orang mencari kepentingannya sendiri. Dan yang menarik menurut saya adalah di akhir ayat 21, yaitu di ayat 21b. Paulus berkatanya begini, saudara. Sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan, mungkin kita menebak orang lain. Ternyata bukan. Paulus tidak memakai kata orang lain. Paulus berkata begini, saudara. Orang-orang itu mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Aneh sekali, saya cukup kaget juga ketika membaca bagian ini, saudara. Ketika saya membaca dengan lebih teliti, mengapa ya Paulus tidak berkata begini? Orang-orang itu mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain, bukan. Tapi Paulus menandaskan, bukan kepentingan Kristus. Dan ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting sekali. Sesuatu yang penting itu begini, saudara. Apapun yang dicari seseorang, sejauh itu bukan untuk kepentingan Kristus, tergolong kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, apapun yang dicari seseorang, sejauh itu bukan untuk kepentingan Kristus, tergolong kepentingan diri sendiri. Kita mungkin bisa saja kelihatannya memperhatikan orang lain, tapi bukan memperhatikan kepentingan Kristus. Kenapa? Karena ketika kita melayani orang lain, kita tidak mengaitkannya dengan Kristus. Ketika kita melayani orang lain, kita tidak menunjukkan itu untuk kemuliaan Kristus. Apapun yang kita cari, yang tidak kita kaitkan dengan Kristus, berarti kita memang sedang melawan kemuliaan Kristus. Ada banyak orang yang berkata begini, saudara. Ada banyak orang berkata begini. Ya kita ini sebetulnya mau memberi banyak sih untuk pekerjaan Tuhan, misi di pedalaman dan sebagainya. Tapi saya kan harus memastikan dulu anak-anak saya hidupnya nanti kalau tua semuanya tenang, nyaman. Jadi saya perlu punya deposito sekian dulu, setelah itu baru saya akan banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dikasih jargon yang rohani lagi. Bukankah anak-anak itu juga titipan dari Tuhan? Bukankah kalau kita merawat anak-anak kita, Tuhan juga disenangkan? Wow, bagus banget. Benar, saudara. Tapi pertanyaannya begini, ketika saudara menyiapkan semuanya untuk anak-anak saudara, apakah tujuannya berhenti pada anak-anak saudara atau berhenti pada kemuliaan Kristus? Kalau saudara cuma berkata begini, ya saya ini sebetulnya mau bantu, tapi saya harus menabung untuk kuliah anak saya di luar negeri. Pertanyaannya, untuk apa anak kuliah di luar negeri? Kalau saudara cuma menjawab begini, ya supaya nanti kalau balik Indonesia gajinya tinggi dan dia nggak perlu susah-susah seperti saya dulu. Berarti tujuan kita tidak ada kaitannya dengan Kristus. Akan berbeda kalau saudara berkata begini, ya saya ingin menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Kenapa? Karena itu salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu cara anak saya memiliki wawasan yang lebih luas, pendidikan yang lebih baik,
dan dengan demikian bisa punya dampak yang lebih besar untuk kerajaan Allah. Nah, itu berarti berbeda lagi tuh. Berarti saudara mengaitkannya dengan Kristus. Jadi sekali lagi saudara, apapun yang dicari seseorang dengan alasan apapun, kalau tidak dikaitkan dengan kepentingan Kristus, kemuliaan Kristus, itu tergolong mencari kepentingan sendiri. Dan ini juga memberitahu kita bahwa ketika Timotius memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi, sebetulnya Timotius mementingkan kepentingan Kristus. Atau dengan kata lain begini, ketika Timotius memperhatikan kepentingan jemaat Filipi, dia sebetulnya didorong oleh kecintaannya kepada Kristus. Saya akan berkata begini, kecintaan kepada Kristus menjadi landasan bagi kecintaan terhadap tubuh Kristus. Mengapa Timotius begitu memperhatikan jemaat Filipi? Karena dia tahu bahwa Kristus mencintai jemaat Filipi dan Timotius mencintai Kristus. Kecintaan kita kepada Kristus menjadi landasan bagi kecintaan terhadap tubuh Kristus. Omong kosong besar kalau ada orang berkata I love Jesus, tapi dia tidak mengasihi tubuh Kristus. Tidak mau peduli dengan gereja di mana kita bisa memainkan peranan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jadi orang yang bisa dipercaya adalah seperti Timotius ini, yaitu orang yang mementingkan kepentingan orang lain, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Yang terakhir saudara, orang yang bisa dipercaya adalah orang yang seperti ini, yaitu orang yang memiliki integritas yang sudah teruji. Dia yang memiliki integritas yang sudah teruji. Saya bacakan ayat 22, demikian ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saya baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, kesetiaan Timotius sudah teruji. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, semua versi Inggris itu memakai terjemahannya kelayakannya sudah teruji. His proven worth. Tapi menurut saya terjemahan Indonesia maupun bahasa Inggris ini juga masih kurang pas sebetulnya. Kata Yunani yang dipakai di sana artinya sebetulnya lebih umum, yaitu sesuatu yang sudah teruji. Sesuatu yang sudah teruji. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkan yang teruji itu kesetiaannya. Walaupun kata setia tidak muncul di sana, tapi ditafsirkan mungkin kesetiaannya. Nah, saya tidak tahu apa maksud kesetiaan di situ. Tapi kalau yang dipentingkan kesetiaan di sana itu adalah durasinya lama, maka mungkin itu keliru. Karena kalau kita memperhatikan ayat sesudahnya, bagian sesudahnya dari ayat 22, yaitu di ayat 22b, kita menemukan Paulus bukan bicara tentang berapa lama dari pelayanan Timotius, tapi dia bicara tentang bagaimana pelayanan Timotius, yaitu seperti seorang anak kepada bapaknya, dia memberitakan Injil bersama dengan Paulus. Jadi yang dipentingkan itu adalah bagaimananya, bukan berapa lama. Dan saya percaya saudara, bagaimana itu selalu lebih penting daripada berapa lama. Hidup Yesus adalah buktinya, singkat tapi hebat. Berkali-kali di mimbar ini saya mengatakan bahwa kesetiaan itu bukan masalah melakukan hal yang sama di tempat yang sama dalam waktu yang lama, bukan itu. Kesetiaan itu bicara tentang optimalisasi, tentang how. Bukan how long, tapi how. Bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita melayani Tuhan. Kalau berdasarkan panjangnya pelayanan, mungkin ada banyak hamba Tuhan yang senior, yang pelayanannya jauh lebih lama daripada hidup Yesus. Bukan cuma pelayanan Yesus. Kalau pelayanan Yesus, saya juga lebih lama melayani daripada Yesus. Tapi kalau saya mati, ya dunia tidak akan berubah apa-apa. Lah kalau Kristus mati, wah dunia berubah luar biasa. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita melayani. Nah, Paulus cuma memakai kata, kamu tahu bahwa Timotius itu sudah teruji, memiliki sesuatu yang teruji. Nah, apa sih maksudnya yang teruji di sini? Yang diuji itu apa?
Nah, kita sulit untuk memastikan. Karena kata yang dipakai di sana, kata Yunani dokhime, itu sebetulnya muncul di beberapa tempat yang berbeda di dalam surat Paulus dengan arti yang bermacam-macam. Di Roma pasal yang kelima artinya itu karakter. Dengan penderitaan kita menjadi tahan dalam penderitaan, lalu kita memiliki karakter. Bahasa Indonesia tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 9 itu dipakai dalam bentuk ketaatan. Jadi yang diuji ini apa? Ketaatan. Lalu di dalam surat yang lain 2 Korintus 9 ayat 13 kesetiaan sekaligus kemurahhatian. Jadi yang diuji itu macam-macam, bisa karakter, kesetiaan, bisa ketaatan, bisa kemurahhatian, macam-macam. Menurut saya, kita tidak perlu memberi terjemahan yang terlalu spesifik seperti bahasa Indonesia. Kesetiaan menurut saya terlalu spesifik. Lebih baik kita menerjemahkannya integritas. Integritas lebih luas. Dan integritas ini sebetulnya sudah diketahui oleh jemaat di Filipi. Karena Paulus berkata begini, kamu tahu bahwa Timotius sudah teruji. Kamu tahu bahwa Timotius sudah teruji. Jadi dari dulu sebetulnya Timotius menurut Kisah Rasul 16, dia sudah memulai merintis pelayanan di Filipi. Sampai Paulus menulis surat ini, lama sekali, Timotius tetap tidak berubah. Dia tetap teruji. Dia memiliki konsistensi. Atau kalau boleh saya katakan demikian, situasi dan tempat pelayanan boleh berbeda, tetapi integritas diri harus tetap sama. Integritas diri harus dibarengi dengan konsistensi. Percuma kalau saudara itu begitu berintegritas, bersemangat, tapi untuk waktu yang pendek. Percuma juga kalau saudara itu waktunya lama, tapi tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tidak punya integritas. Timotius punya dua-duanya. Sejak merintis pertama, jemaat Filipi sudah tahu. Sampai Paulus menulis surat, tetap penilaian Paulus tidak pernah berubah. Bahkan Paulus memberikan tambahan begini, relasi dia dengan Timotius itu seperti bapak dan anak. Artinya apa ini? Macam-macam sih. Tapi di dalam konteks ini, saya yakin yang dipentingkan adalah kedekatan dan keteladanan. Kedekatan dan keteladanan. Kita sudah lihat itu. Di ayat 20 Paulus dan Timotius satu jiwa. Memiliki kesatuan jiwa. Lalu di ayat yang kita baca tadi, ayat 22, mereka bersama-sama melayani Tuhan. Mereka bersama-sama terlibat di dalam pelayanan. Tapi gambarannya seperti apa sih? Paulus dengan Timotius sama-sama melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Perhatikan ya. Ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Padahal di dalam teks Yunaninya secara hurufiah artinya begini. Seperti seorang anak bersama ayah, dia telah melayani Injil. Bedanya apa dengan terjemahan bahasa Indonesia? Kalau bedanya dalam bahasa Indonesia itu begini, saudara. Paulus ini tokoh utama sebagai bapak. Timotius ini cuma menolong Paulus saja. Jadi yang memberitakan Injil ini Paulus, Timotius itu second person aja yang melayani Paulus. Dan relasi bapak anak itu begini. Anak melakukan sesuatu untuk bapaknya. Itu dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi dalam teks Yunaninya bukan begitu, saudara. Dalam teks Yunaninya Paulus dengan Timotius itu sama-sama melayani Injil. Jadi bukan anak melayani untuk bapaknya, tapi bersama dengan bapaknya. Jadi bukan menolong Paulus, tapi seperti anak dan bapak, Timotius ini bersama-sama melayani. Dan itu cocok dengan pasal 1 ayat 1 ketika Paulus mengatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Allah. Bukan dari Paulus dan asistennya Timotius, bukan. Jadi Paulus menempatkan Timotius itu sejajar dengan dia. Walaupun hubungannya bapak dan anak, tapi yang dipentingkan itu adalah anak melayani bersama bapak. Bukan anak melayani untuk membantu bapak, bukan. Penekanannya bukan di sana seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia, bukan itu. Terjemahannya adalah anak melayani bersama dengan bapak. Saudara, ini luar biasa sebetulnya. Timotius itu seperti anak bagi Paulus dalam arti memiliki kedekatan,
memiliki keteladanan, hidupnya itu sama seperti Paulus. Sehingga kehadiran dan kerinduan jemaat Filipi terhadap sosok Paulus itu akan sedikit terobati kalau Timotius bisa hadir. Jadi kalau Timotius bisa hadir sementara Paulus di penjara, maka kerinduan jemaat Filipi terhadap Paulus terobati. Karena dalam banyak hal Timotius sangat mirip dengan Paulus. Tapi anyway, Paulus tetap ingin datang melihat jemaat Filipi. Dia mengatakan aku sendiri akan datang di ayat 24. Dan ini bukan cuma rencana, bukan cuma kerinduan, tapi ini ekspresi iman. Dia mengatakan di dalam Tuhan aku yakin bahwa aku sendiri akan datang. Saudara, Paulus dalam penjara dia memikirkan jemaat di Filipi. Dia ingin memastikan bahwa jemaat di Filipi itu dilayani dengan baik. Kalau dia melihat jemaat Filipi membutuhkan dirinya, tapi dia nggak bisa datang, dia melakukan sesuatu. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia mengutus Timotius untuk melayani kebutuhan jemaat di Filipi. Nah, bagaimana dengan kita, saya dan saudara? Apakah kita terlalu bersenter pada diri kita sendiri? Apakah diri kita selama ini menjadi pusat semesta, pusat di gereja, pusat di pergaulan, pusat di perkuliahan kita, di sekolah kita, di pelayanan kita, sehingga orang lain harus memahami kita dan bukan kita yang memahami orang lain, sehingga orang lain itu harus memperlakukan kita dengan baik dan bukan kita yang memperlakukan semua orang dengan baik. Saudara, mari kita belajar dari khotbah hari ini. Kita dituntut untuk mengasihi orang lain, siapapun yang ada di sekeliling kita. Mari kita korbankan kepentingan kita sendiri demi orang lain. Karena Kristus juga sudah mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita. Paulus sudah memberi teladan, Timotius sudah memberi teladan. Ada banyak orang yang sudah memberikan teladan yang indah. Dan hari ini saya menantang setiap kita. Mari belajar berhenti menjadikan diri kita sebagai senter, sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan mulai keluar dari zona nyaman kita, berubah dari objek kasih, sekarang menjadi subjek kasih. Objek perhatian sekarang menjadi subjek perhatian untuk orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tertempelak dan tertegur ya Tuhan, karena kami seringkali mementingkan diri sendiri. Kami lebih sibuk dengan urusan kami daripada memperhatikan orang lain. Bahkan kami sering mencari berbagai macam dalih excuses supaya kami tidak mengasihi orang lain. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya kami disadarkan dan oleh kekuatan Kristus yang sudah mau mati bagi kami, mengorbankan dirinya bagi kami orang berdosa. Kiranya dengan kekuatan Injil itu kami dimampukan memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita akan mempersiapkan diri memberikan persembahan kepada Tuhan. Silahkan saudara mentransfer persembahan tersebut ke nomor rekening yang tertera pada layar. Dengan sukacita kita membawa persembahan kepada Tuhan. Promises of Christ my King, to eternal ages let His praises ring. In the heights I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.
of God. Mari saudara, saya undang berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan apa yang ada pada kami dan semuanya itu juga berasal dari Engkau. Kami persembahkan kepadamu, kiranya Tuhan menerima dan kiranya semuanya ini dapat dikelola dengan bijaksana untuk membantu pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan menghendaki. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam menangani bencana alam yang terjadi di berbagai tempat saat ini di Indonesia. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, kiranya dana yang diperlukan oleh negara untuk mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan hidup para korban, membangun kembali infrastruktur yang rusak. Kiranya Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk ikut ambil bagian dalam membantu korban bencana alam ini. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada korban bencana alam. Dan kiranya Tuhan juga menjagai para korban bencana alam ini dari serangan virus COVID-19. Kami yang kedua Tuhan juga berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID-19 kepada seluruh tenaga medis agar dapat berjalan dengan lancar sampai di pelosok negeri di Indonesia ini. Kemudian mengenai produksi vaksin, kiranya juga dengan pertolongan Tuhan dapat terselesaikan dengan segera, sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin secara bertahap. Kemudian yang terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat, kiranya mereka juga diberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama di tengah musim penghujan seperti saat ini. Dan juga supaya mereka tetap patuh dan melakukan protokol kesehatan dan semuanya ini untuk menghindari persebaran virus COVID-19. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Jemaat REK, sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luar biasa meningkat di beberapa tempat termasuk di Surabaya, saya ingin mengingatkan, menghimbau setiap jemaat untuk banyak berdoa, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, berkaitan juga dengan situasi ini, maka REK merasa perlu untuk membentuk tim penanganan khusus seandainya ada jemaat-jemaat yang terpapar COVID-19. Dan hal pertama yang dilakukan adalah menggalang dana dari jemaat sekalian dan dari simpatisan REK supaya nanti gereja bisa memiliki resources, sumber daya untuk memberikan pertolongan kepada para jemaat yang terpapar. Nah, dana ini akan digunakan untuk menyediakan vitamin, obat, juga sewa tempat isolasi dan berbagai macam alat lain yang diperlukan dalam penanganan ini. Karena itu kami sangat berharap jemaat sekalian bisa bergandengan tangan membantu apapun yang kita bisa lakukan untuk penanganan COVID-19 ini. Doa saya semoga jemaat REK dilindungi oleh Tuhan, tapi kalaupun di dalam kedaulatannya ada yang terpapar COVID-19, jangan bergumul sendiri, let us know, dan kami juga akan memastikan ada penanganan yang terbaik untuk setiap jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan dana untuk penanganan COVID-19, silakan mentransfer di nomor GKRI Exodus atau REK sebagaimana biasanya kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan setiap minggunya, tapi jangan lupa di 2 digit terakhir tuliskan angka 19. Jadi misalnya 100.000 berarti 100.019. Jadi pastikan kita semua bergandengan tangan mendukung proyek ini. Tuhan memberkati kita. Stay safe, stay healthy. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali dalam Teleibadah REK. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK,
kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada dikit terakhir. Kegagalan dalam kehidupan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Sayangnya, orang tua seringkali lupa mengajar anak-anak untuk menerima kegagalan dengan cara yang benar. Kegagalan untuk belajar dari kegagalan adalah kegagalan tambahan. Mari hadir dalam Digi Keluarga M2 Marriage Meeting, seri parenting dengan tema mengajar anak untuk menerima kegagalan. Jumat 29 Januari 2021 pukul 19 Zoom. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak berikut ini. Akan dilaksanakan kelas katekisasi mulai bulan Februari via Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, silakan dapat mendaftar ke gembala lokal masing-masing dan mengisi link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, and see you next week. Ya saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Kita pujikan doksologi. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.